Hari ini adalah hari pertama Tahun Baru Imlek. Selain mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek kepada para pemirsa, mari kita bersama menilik kembali kondisi pandemi COVID-19 yang telah berlangsung selama 2 tahun di dunia. Pada bulan Mei tahun lalu, untuk pertama kalinya terjadi kasus penularan lokal, sehingga turut menyebabkan pekerja migran yang ada di beberapa perusahaan manufaktur elektronik tertular. Apakah dengan adanya pelajaran pandemi kali ini, Taiwan dapat belajar untuk memperbaiki kondisi asrama dan kehidupan para pekerja migran? Merujuk kepada data statistik dari pihak Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan, saat ini terdapat 85% asrama pabrik di Taiwan yang telah memenuhi persyaratan pengurangan kapasitas penghuni asrama. Namun masih ada hampir sebanyak 6.000 perusahaan yang masih memerlukan perbaikan. Sebuah kamar PMA biasanya dihuni oleh 10 orang, namun saat kasus penularan klaster PMA perusahaan King Yuan Electronics merebak bulan Mei lalu, gedung asrama yang disewa oleh sejumlah pabrik untuk menampung kapasitas ribuan orang ini juga tak luput dari serangan pandemi. Kini jumlah PMA yang menempati satu kamar hanya tersisa separuh. 染最多的不是我们公司是另外一家公司，甚至他整个1000人全部撤离。那我们是因为有一个员工从那边转到我们公司来。一个人就感染了有几个人，所以那个时候宿舍整个都撤离。 Saat pandemi mengganas, PMA juga tak luput menjadi korban serangan virus. Pada bulan Juni, MOL mengeluarkan perintah pengurangan kapasitas penghuni asrama yang memicu para agen untuk segera mencari kamar kosong dan merelokasikan lebih dari 300 PMA, di mana luas ruang gerak seorang PMA harus mencapai 3,6 meter persegi. 可以来看一看我们这间的套房只住2个人。 只住2个人。过去这样的格局里面，可能就会塞多少？可能这种格局我们就会塞4个。 Bagi PMA yang pindah ke asrama baru, ranjang atas dan bawah yang menyerupai sebuah bunker masih menggunakan papan plastik dan kain horden untuk melindungi privasi mereka. Namun kini dilengkapi dengan kamar mandi tersendiri sehingga kualitasnya jauh lebih baik dibandingkan dengan kamar mandi umum di asrama lama. Kahit masikip, okay lang, pero maganda yung facilities. 他盖的房子，这个店面很贵那 卖不出去，那我们就去跟房东商量，是不是先租给我们？我们是非常痛苦，每天几乎都是受到雇主的这个逼迫了。你要赶快把我的宿舍找到再来找宿舍，所以每天几乎都是要这为的自己非常头痛了。 Selain mengumumkan peraturan baru pencegahan pandemi pada asrama, Kementerian Ketenagakerjaan juga melakukan inspeksi. Hingga awal November, dari 42.383 pabrik yang mempekerjakan PMA, lebih dari 30.000 pabrik mencapai standar dalam hal asrama PMA mereka. Namun sebanyak 5.993 selebihnya perlu melakukan perbaikan. 希望它能够工作地点跟居住地点能够把它明确的区隔出来，不要混住。 所以这个部分就是请业者来改善。 Asrama PMA di masa lalu selalu berkesan padat dan panas. Apakah MOL juga turut menginspeksi kondisi lingkungan asrama lewat inspeksi kali ini dan melakukan ulasan menyeluruh? 大通铺之类的，目前还会有这样的状况出现吗？也没有统计，没有规范说一个房间要居住的人数的上限。所以这个目前就它还不在这一次的疫情里面有机会去改善这个项目。对。 Perusahaan diprediksi akan mengalami peningkatan biaya 30% untuk memperbaiki asrama pekerja. Namun hal ini masih kecil dibandingkan nilai produksi yang dihasilkan oleh pekerja. 一天要付3000块、2500，他们都愿意来付，因为他们避免停工。一停工，他们停工下来一天损失就是好几千万，所以他们要让员工能够不去感染。 Situasi pandemi global kian mengganas. Tingkat pertumbuhan ekonomi Taiwan tahun 2021 masih terus bertumbuh. Sebagian dari prestasi ini tercapai tidak luput dari kontribusi para PMA. Terlepas dari ada atau tidaknya pandemi, yang terpenting bagi para PMA adalah cepat selesai kerja, pulang ke asrama, mandi air panas, dan tidur yang pulas.